Ini adalah video kedua di seri Unlearn. Dan pada video yang kedua ini, hal yang Tuhan suruh saya untuk menyampaikan adalah be obedient. Jadilah patuh. Proses kedua setelah menghapuskan, melupakan semua hal, semua pengetahuan seperti yang dijelaskan pada video yang pertama, selanjutnya adalah belajar untuk mematuhi Tuhan secara personal. Apa itu kepatuhan? Sesuai dengan pengalaman saya, bagaimana Tuhan menuntun saya untuk memahami apa itu artinya patuh. Yang dimaksudkan dengan kepatuhan adalah melakukan apapun, betul-betul apapun yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita, meskipun bertentangan dengan logika berpikir kita, meskipun bertentangan dengan keinginan kita, meskipun kita harus melawan diri sendiri ataupun siapa saja. Jadi kenapa kepatuhan adalah hal yang sangat penting dalam berjalan bersama Tuhan, dalam mengikuti Tuhan. Karena seperti yang sebelumnya, di proses yang pertama, kita harus menghancurkan semua hal di kehidupan lama, di pikiran kita yang lama, di iman kita yang lama, di semua hal kita yang lama, yang menghancurkan roh keangkuhan. Menjadi patuh adalah bukti nyata kita betul-betul menghancurkan roh keangkuhan di dalam diri kita. It has no space for them. Kepatuhan kepada Tuhan akan membuktikan kepada Tuhan bahwa tidak ada ruang bagi roh-roh yang bukan berasal dari Tuhan. Kepatuhan kita adalah cara satu-satunya untuk bisa membuat hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan. Saya percaya bahwa setiap manusia yang diizinkan untuk lahir itu tidak ada yang sia-sia. Tidak ada sama sekali. Tuhan menghendaki sesuatu yang baik itu terjadi. Baik untuk diri dia pribadi maupun untuk keluarganya, dan dengan izin Tuhan akan membawa kebaikan kepada banyak orang. Dan cara pertama dan utama untuk membuat itu terjadi adalah kepatuhan personal. Yang banyak orang mungkin belum memahami adalah melakukan kepatuhan itu seperti apa. Melakukan kepatuhan kepada Tuhan itu betul-betul hal yang sangat personal. Contohnya, ketika kita sudah memiliki rencana, hari ini aku mau melakukan A, B, C, D. Lalu di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, kita merasa Tuhan berbicara, jangan dilakukan. Dan kalau kita sudah memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan, kita akan memahami yang mana yang suara Tuhan dan yang mana yang bukan. Dan saya harus bilang bahwa hidup bersama Tuhan itu bukan satu kali lalu akan selamanya akan sama. Hidup bersama Tuhan itu satu detik demi satu detik demi satu detik. Jadi kepatuhan kepada Tuhan itu pun harus setiap detik. Oleh karena itu,
being aware, being conscious sangatlah penting. Menjadi sadar akan diri kita sepenuhnya untuk berjalan setiap detik bersama Tuhan adalah kunci utama. Banyak orang merasa kalau sudah melakukan satu kepatuhan, mereka merasa, oh aku sudah dekat dengan Tuhan, hidupku tidak masalah. That's pride, that spirit of pride. Itu adalah roh keangkuhan yang bisa menjadi ancaman untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, ingatkan diri kita selalu untuk selalu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan sesama. Berjalan setiap detik, kepatuhan per detik. Berjaga-jaga untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Karena iman kepada Tuhan itu bukan jaminan satu kali lalu tidak perlu dijaga. Berjalan bersama Tuhan adalah kesadaran dan kemawasan diri setiap detik. Being in the present moment every time. Tidak memikirkan yang nanti, tidak memikirkan yang kemarin, tetapi setiap detik. This second, this second, this second. Kembali lagi kepada kepatuhan. Lalu, seperti apa bentuknya kepatuhan itu? Ketika Tuhan mulai masuk di tahap yang kedua dalam memurnikan kita, kepatuhan yang diminta Tuhan akan sangat personal. Contohnya, mungkin kita akan diminta untuk menjauhi orang-orang yang Tuhan anggap tidak baik untuk kita, siapapun mereka. Yang menjadi kunci atau mungkin yang bisa kita jadikan patokan, yang dari Tuhan akan selalu menggerus, menghancurkan ego kita, akan menghancurkan everything about me, akan menjadi everything about God. Apapun yang Tuhan perintahkan, asalkan itu akan menyenangkan hati Tuhan, seberat apapun akan kulakukan. Dan proses kepatuhan ini akan memurnikan kita, akan menghancurkan semua kehendak-kehendak kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ini sangat singkat, tetapi saya tidak tahu apakah ada kelanjutannya setelah ini, tapi semoga ini bisa membantu. I hope